Babak 83. Seorang anak yang aneh. Ren Xiaosu melihat bungkusan rokok yang hancur dan merasakan sakit di hatinya. Berdasarkan harga jual 20 yuan per rokok di toko Wang Fugui. Berapa harga rokok di toko ini? Selain itu, Ren Xiaosu memperkirakan setidaknya ada 5 toko tembakau dan minuman keras di jalan ini. Ren Xiaosu mengonversi harga dan merasa bahwa manusia dari sebelum The Cataclysm benar-benar kaya. Dalam ketergesaannya, Ren Xiaosu tidak menyadari bahwa tembakau sebenarnya bukan komoditas langka sebelum The Cataclysm. Dia berbalik dan memandangi botol-botol minuman keras yang diletakkan di rak di dekat dinding. Karena mereka tidak disegel dalam kemasan plastik, minuman itu hilang. Semua botol di sini kosong. Tampaknya beberapa botol minuman keras telah tersebar ke tanah dan berkeping-keping. Mungkin karena gempa bumi. Sementara beberapa masih berdiri di rak. Tetapi ketika Ren Xiaosu membuka salah satu botol, ia menemukan bahwa minuman keras di dalamnya telah hilang. Dia bertanya-tanya berapa lama sejak The Cataclysm terjadi. Minuman keras dalam botol benar-benar menguap. Ren Xiaosu menggerutu. Bukankah pabrik anggur di masa lalu tahu cara menyegel botol dengan lebih baik? Dia menolak untuk percaya ini karena dia mengambil botol yang terawat baik dan mengocoknya. Namun, minuman keras dalam botol itu juga hilang tanpa terkecuali. Faktanya, minuman keras jenis ini perlu diproses dengan teknologi khusus jika ingin dilestarikan, seperti menyegel botol dengan lilin. Kalau tidak jarang hanya setengah botol minuman keras yang tersisa setelah 50 tahun penyimpanan. Saat ini, barang paling mahal di kota adalah rokok, minuman keras, dan obat-obatan. Terutama alkohol, yang dilarang. Warga kota bahkan lebih tertarik padanya. Semakin banyak sesuatu dilarang, semakin berharga jadinya. Ketika Ren Xiaosu melihat toko-toko ini pada awalnya, dia berpikir bahwa dia telah menemukan harta karun yang sangat besar. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa pikirannya murni fantasi. Bencana itu seperti pedang raksasa yang memotong antara peradaban lama dan baru. Ren Xiaosu berpikir bahwa jika produk tembakau dan minuman keras yang dia temukan sudah seperti ini, akan ada lebih sedikit lagi kebutuhan untuk menyebutkan obatnya. Sebelumnya, dia berpikir untuk memeriksa apotek jika dia melihatnya. Tapi sekarang, sepertinya tidak perlu lagi. Ren Xiaosu mulai berpikir serius ketika dia berjalan ke jalan. Apakah ada sesuatu yang tidak memiliki umur simpan? Atau lebih tepatnya, sesuatu yang bisa bertahan selama lebih dari 100 tahun. Dia tiba-tiba melihat nama sebuah toko di sebelahnya yang disebut Keluarga Berencana dan Kesehatan, tetapi dia tidak masuk. Lagi pula, menurut pendapatnya, itu seharusnya hanya sebuah toko yang menjual produk perawatan kesehatan. Tapi produk kesehatan apa yang bisa disimpan selama itu? Dia merasa diyakinkan ketika dia melihat bahwa orang-orang konsorsium King belum mengalihkan perhatian mereka ke sisinya. Ren Xiaosu masih bisa mendengar suara tembakan dari luar. Dia bertanya-tanya apakah eksperimental itu benar-benar kuat. Tapi tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Apakah logam tidak bisa bertahan ratusan tahun tanpa membusuk? Ren Xiaosu memutar kepalanya. Dia telah mendengar dari Wang Fugui sebelumnya bahwa ada toko perhiasan di dalam benteng. Kalau begitu, pasti ada juga toko perhiasan di kota sebesar ini. Ren Xiaosu sedikit tertekan sebelum ini. Semangatnya terangkat lagi. Emas masih merupakan mata uang yang sulit bahkan di masa-masa ini. Ren Xiaosu bertanya kepada Zhang Jinglin mengapa emas masih diperlukan sebagai mata uang keras setelah Bank Konsorsium King mengeluarkan mata uangnya sendiri. Zhang Jinglin tersenyum dan menjawab, karena bukan hanya konsorsium King yang telah mengeluarkan mata uang mereka sendiri. Mungkin mata uang itu dapat digunakan di dalam wilayah konsorsium King, tetapi itu akan sia-sia begitu Anda pergi ke benteng lain yang tidak dikontrol oleh mereka. Pada saat itu, ada kebutuhan untuk sesuatu yang dapat diukur dan dinilai dengan mudah untuk mengganti uang kertas Anda. Petik 2. Bahkan, korporasi menggunakan mata uang sebagai metode untuk mengendalikan berbagai benteng. Mereka memungkinkan orang terbiasa dengan kenyamanan menggunakan uang kertas, tetapi mereka memiliki keputusan akhir tentang berapa banyak mata uang yang dikeluarkan. Ini adalah garis hidup nyata ekonomi dan salah satu dasar dari sebuah perusahaan. Namun, Zhang Jinglin menjelaskan,
Karena masalah sirkulasi mata uang, beberapa konsorsium telah berkumpul untuk membentuk Komite Manajemen Moneter. Setiap orang memiliki peraturan ketat tentang penerbitan uang sehingga tidak akan ada kekacauan di dunia. Mereka semua bersahabat saat ini, tetapi siapa yang bisa menjamin itu akan tetap sama? Petik 2. Ketika Ren Xiaosu mengingat kata-kata Zhang Jinglin, semakin dia merasa bahwa Zhang Jinglin bukan orang biasa. Tidak ada yang tahu dari mana guru sekolah itu berasal, dan dia telah tinggal di kota di luar Stronghold 113 selama bertahun-tahun. Ren Xiaosu memutuskan dia akan menonton Zhang Jinglin dengan hati-hati setelah kembali ke kota. Dia mulai mengeksplorasi lebih jauh di depan jauh dari orang-orang konsorsium King ketika dia mencoba menemukan keberadaan toko perhiasan atau sejenisnya. Jika ada toko perhiasan yang masih berdiri, bukankah dia akan menjadi kaya? Di halaman belakang sekolah di kota, Zhang Jinglin baru saja kembali setelah seharian belajar. Dia melihat Yan Liuyuan, yang sudah keluar dari kamarnya dan berjemur di bawah sinar matahari. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu sudah pulih sepenuhnya?" "Ya." Yan Liuyuan mengangguk ketika dia tersenyum dan berkata, "Guru, Kakak Xiaoyu, terima kasih telah merawat saya dalam periode waktu ini." Yan Liuyuan dalam suasana hati yang fantastis saat ini. Itu bukan karena pulih dari sakit, tetapi dia tahu mengapa itu tidak memburuk. Ini berarti Ren Xiaosu tidak perlu bergantung pada banyak keberuntungan Yan Liuyuan sejauh ini. Dengan kata lain, Ren Xiaosu tidak menemui bahaya nyata. Pada saat ini, Xiaoyu datang dari luar sekolah, memegang keranjang. Ketika dia melihat Yan Liuyuan, dia berkata dengan terkejut, "Liuyuan, sudahkah kamu pulih sepenuhnya? Pergilah ke kamarmu, jangan masuk angin." Petik 2. Yan Liuyuan terlihat sangat manis ketika dia tersenyum dan berkata, "Kakak Xiaoyu, aku baik-baik saja. Anda bisa tenang sekarang. Apa yang kita makan malam?" Petik 2. "Aku akan menggoreng telur dan sayuran untuk kalian berdua." Xiaoyu tersenyum dan berkata, "Aku pergi ke kota sebelumnya dan membeli beberapa daging berlemak. Saya bisa menggunakannya sebagai pengganti minyak untuk menggoreng piring sehingga kalian berdua bisa merasakan daging." Petik 2. "Baiklah," jawab Yan Liuyuan. Tetapi ketika dia berjalan keluar dari halaman, dia berkata, "Aku akan keluar sebentar dan akan kembali sebelum matahari terbenam." Xiaoyu hendak menghentikannya, tetapi ketika dia berbalik, Yan Liuyuan sudah menghilang. Saat dia menunggu dengan khawatir di pintu masuk gerbang sekolah, Zhang Jinglin berpikir dalam hati, "Apakah kamu tidak siap untuk memasak sekarang? Berapa lama lagi Anda akan menunggu di sana?" Namun, dia terlalu malu untuk mengatakan apapun. Bagi Zhang Jinglin, kedua saudara itu bukanlah orang-orang yang dengan mudah berakhir di pihak yang kalah. Ketika mereka berada di jalanan, seharusnya orang lain yang harus khawatir. Beberapa saat yang lalu, Zhang Jinglin dengan jelas melihat Yan Liuyuan mengambil pisau dapur dan menyembunyikannya di dadanya. Anak siapa yang akan membawa pisau dapur ketika mereka pergi? Apakah ini akan menjadi perilaku anak yang baik? Tapi Yan Liuyuan benar-benar kembali sebelum gelap. Zhang Jinglin dan Xiaoyu tidak tahu kemana dia pergi. Ketika mereka bertanya kepadanya, dia tidak mengatakan apa-apa dan tersenyum sebelum mengganti topik pembicaraan. Ada 3 kamar di halaman belakang sekolah, tetapi salah satunya digunakan sebagai dapur. Dari 2 yang tersisa, satu adalah kamar Zhang Jinglin sementara yang lain ditempati oleh Yan Liuyuan dan Xiaoyu. Di malam hari, Xiaoyu akan membuat tempat tidur untuk Yan Liuyuan sementara dia berbaring di atas tempat tidur dan tidur di lantai. Karena sekarang sudah hampir musim dingin, lantainya membeku. Namun, Xiaoyu tidak pernah mengatakan apa-apa tentang itu. Setelah mematikan lampu minyak tanah, Xiaoyu tiba-tiba bertanya pada Yan Liuyuan, "Apa menurutmu saudaramu aman?" Yan Liuyuan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, dia pasti aman." Xiaoyu tertegun. Dia tidak mengerti mengapa Yan Liuyuan begitu percaya diri. Babak 84, tembakan di tengah malam. "Liuyuan, tidakkah kamu kehabisan sendiri lagi hari ini?" Xiaoyu berkata di ruangan gelap gulita. "Bagaimana aku akan menjawab saudaramu jika terjadi sesuatu padamu?" "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya lagi."
Yan Liuyuan berjanji. Baru-baru ini, dia semakin mempercayai Xiao Yu karena dia terus merawatnya meskipun dia punya kesempatan untuk meninggalkannya. Saat dia demam tinggi beberapa hari yang lalu, Xiao Yu bisa saja mengambil uang itu dan pergi, tetapi dia tidak melakukannya. Ketika dia tidur, selalu ada handuk segar dan dingin yang menyeka wajah dan ketiaknya untuk menjaga suhu tubuhnya tetap rendah. Yan Liuyuan bahkan mendengar suara nyanyian lembut yang terasa seperti lautan hangat dan mengingatkannya pada seorang anak yang dipeluk ibunya. Yan Liuyuan belum pernah mengalami perasaan seperti ini sebelumnya. Meskipun Ren Xiaosu juga memberinya banyak kehangatan dan perawatan, rasanya seperti dia selalu mengejar kakak laki-lakinya. Itu tidak terasa seperti pelukan. Oke, Xiao Yu merasa tenang setelah mendengar janji Yan Liuyuan. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, karena kamu sudah sembuh dari penyakitmu, kamu harus menghadiri kelas besok untuk mengejar ketinggalan. Yan Liuyuan memucat saat menyebutkan hal itu. Kakak Xiao Yu, tentu itu tidak perlu. Lagi pula kakakku tidak ada. Petik 2. Itu tidak akan berhasil. Xiao Yu berkata, itu akan menjadi kesalahanku jika Xiao Su kembali dan mengetahui bahwa kamu telah ketinggalan dalam pekerjaan rumahmu. Dia memberitahu saya sebelum pergi. Petik 2. Kapan dia memberitahumu itu? Yan Liuyuan meratap. Aku tidak pernah mendengar dia menyebutkan apapun tentang itu sama sekali. Xiao Yu terkikik sambil berbaring di kasur. Lagi pula, aku tidak peduli. Anda harus taat. Petik 2. Yan Liuyuan kehilangan keinginan untuk berdebat saat dia menatap langit-langit, tapi ada sedikit senyum di bibirnya. Pada saat ini, dia mendengar seseorang melompat ke halaman, dan itu bukan hanya satu orang. Xiao Yu juga mendengar suara itu, tapi Xiao Yu yang biasanya lembut dan pemalu mengeluarkan pisau tulang dari bawah bantalnya. Dia mengepalkan giginya dan berkata, tetap diam. Di ruang remang-remang, Yan Liuyuan bisa melihat Xiao Yu sedikit gemetar. Mereka berdua tahu bahwa seseorang yang melompati tembok halaman pada waktu yang terlambat pasti datang dengan tujuan jahat. Tetapi karena Ren Xiaosu tidak ada, Xiao Yu merasa bahwa dia harus memikul tanggung jawab melindungi Yan Liuyuan. Sedetik kemudian, 3 pria kekar menendang membuka pintu ke kamar mereka. 2 dari mereka mencoba memegang Xiao Yu di tanah sementara yang lain menikam Yan Liuyuan, yang sedang berbaring di tempat tidur dengan pisau tulang. Meskipun Xiao Yu juga memegang pisau tulang, kekuatannya sebagai wanita jauh lebih lemah dibandingkan dengan pria dewasa. Ketika salah satu pria kekar itu melompatinya, dia mengerang seolah ditusuk dengan pisau tulangnya. Namun, pria lain menendangnya dari tangannya. Yan Liuyuan menatap mereka dengan bantuan cahaya bulan. Pada saat itu, dia menyadari bahwa ketiga pria ini adalah beberapa pemalas di kota. Dia tidak pernah tak terduga mereka akan menargetkan sekolah. Mungkin mereka pikir Ren Xiaosu telah mendapatkan uang setelah membuka klinik beberapa waktu lalu. Selanjutnya, Ren Xiaosu tidak ada di kota saat ini, jadi mereka mulai mendapatkan ide untuk melakukan kejahatan. Xiao Yu sangat berhati-hati setiap kali dia menghabiskan uang selama periode ini. Setiap kali dia membeli bahan makanan dari pasar, dia akan tawar-menawar harga untuk waktu yang lama. Dia bahkan akan memilih memetik sayuran liar sehingga dia bisa berpura-pura bangkrut. Namun, Yan Liuyuan membutuhkan nutrisi ketika dia sakit. Pada akhirnya, dia masih membeli beberapa daging, dan itu menarik perhatian orang lain. Inilah yang menakutkan tentang rumah tanpa pria. Meskipun Yan Liuyuan juga seorang pria, dia terlalu mudah untuk mengintimidasi orang lain. Karena Yan Liuyuan dan Xiao Yu kemungkinan memiliki banyak uang dengan mereka sekarang, bahkan tidak memikirkan ini sebagai sekolah dapat menghalangi para perampok dari menargetkan mereka. Pada saat yang sama, Yan Liuyuan mendengar pintu di samping kamar mereka ditendang terbuka. Sepertinya ada orang lain yang mencoba membunuh Zhang Jinglin. Orang-orang ini begitu ceroboh sehingga mereka bahkan berani menyentuh guru sekolah. Mereka ingin membungkam semua orang sehingga tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Namun, tepat pada saat ini, suara tembakan terdengar sepanjang malam. Pemalas yang telah bergegas ke Yan Liuyuan menatap dengan tidak percaya pada moncong pistol yang hitam di depannya. Kemudian dia melihat perutnya yang berdarah. Dia tidak bisa mengerti mengapa Yan Liuyuan memiliki pistol di tangannya.
Jika mereka tahu bahwa Yan Liuyuan memiliki pistol, mereka pasti tidak akan mengambil risiko untuk merampok mereka. Bahkan, senjata dilarang di kota. Beberapa orang telah membuat senjata mereka sendiri sebelumnya, tetapi mereka semua disita oleh kubu. Semua orang di ruangan itu memandang Yan Liuyuan dengan heran. Bahkan Xiao Yu tidak mengharapkannya. Dalam sekejap, 6 tembakan dilepaskan. Setelah Yan Liuyuan membunuh 1 orang, dia tidak merasa takut. Sebagai gantinya, dia menembak 2 pemalas yang telah memburu Xiao Yu dan membunuh mereka juga. Setiap kali Yan Liuyuan melepaskan tembakan, dia merasa seperti kegelapan di hatinya yang menariknya perlahan ke dalam jurang. Di dunia ini, jika Anda ingin hidup, Anda harus tahu cara membunuh. Dia melompat dari tempat tidur dan berlari keluar dari pintu. 2 pemalas yang baru saja menerobos ke kamar Zhang Jinglin sebelah berlari keluar ketika mereka mendengar suara tembakan, tapi sudah terlambat. 2 suara tembakan terdengar. Yan Liuyuan melepaskan tembakan dan menewaskan 5 orang dalam waktu 1 menit. Suara tembakan pecah di udara dan menyebar keluar seperti raungan melolong. Zhang berjalan keluar dari kamar sebelah dan menatap Yan Liuyuan, yang berdiri di sebelahnya. Seolah-olah dia akan mengenal pria muda ini lagi. Zhang Jinglin tahu bahwa Ren Xiaosu adalah orang yang kejam dan bahkan tahu bahwa Yan Liuyuan telah sangat dipengaruhi oleh Ren Xiaosu selama bertahun-tahun. Meskipun Yan Liuyuan termasuk dalam kelompok siswa termuda di sekolah, anak-anak yang lebih besar tidak berani memprovokasi dia dan bahkan takut padanya. Tapi anak 13 tahun siapa yang tahu cara menembak dan membunuh? Dia berdiri di sana terengah-engah dalam genangan darah di luar ruangan. Karena ekspresinya selalu tenang, Anda hanya akan menyadari bahwa ia sebenarnya takut jika Anda melihat tangannya sedikit gemetar. Xiao Yu keluar dari kamar mereka juga. Dia memeluk Yan Liuyuan dan berkata, "Jangan takut, jangan takut." Jelas bahwa Yan Liuyuan telah melangkah untuk menyelamatkan semua orang. Tapi untuk beberapa alasan, Yan Liuyuan merasa lega ketika Xiao Yu memeluknya. Sentuhannya yang hangat menyebarkan dingin di seluruh tubuhnya. Suara tembakan yang keras dan tajam telah menyentak seluruh kota. Semua orang keluar dan melihat ke arah sekolah. Tetapi mereka masih tidak tahu apa yang terjadi. Jelas bahwa penghuni benteng sudah kembali ke benteng. Jadi mengapa ada suara tembakan? Berdasarkan pengetahuan para pengungsi, hanya orang-orang penting dari benteng yang dapat memiliki senjata api. Zhang Jinglin melihat pistol di tangan Yan Liuyuan dan berkata sambil mendesah, "Apakah Ren Xiaosu meninggalkan pistol itu untukmu? Anda pergi di sore hari karena Anda ingin mengambilnya." Petik 2. Ya, Yan Liuyuan berkata, "Saya akan meninggalkan kota dengan kakak Xiao Yu segera. Kami tidak akan membebani Anda." Petik 2. Ketika Ren Xiaosu meninggalkan kota, dia memisahkan diri dari tim untuk sementara waktu untuk pergi ke tempat di mana pistol itu dikubur. Tapi alih-alih membawanya pergi, dia menandai tempat di mana itu dikuburkan dan menyerahkannya ke Yan Liuyuan. Sebelum dia pergi, dia diam-diam memberitahu Yan Liuyuan untuk mengambil pistol setelah dia pergi. Jika dia menemukan bahaya yang tidak bisa dia lawan, dia harus menggunakan pistol dan kemudian melarikan diri ke hutan belantara. Dia telah menyiapkan gua rahasia di suatu tempat di hutan belantara untuk Yan Liuyuan untuk berlindung. Ketika Ren Xiaosu selesai dengan bisnisnya, dia akan pergi dan mencarinya.